Shalom, terpujilah nama Tuhan. Oleh kasih dan anugerahnya, kita selalu dijaga, dilindungi, dan diberkati sampai hari ini. Dalam satu persekutuan keluarga Kristen, marilah kita siapkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita sangat yakin firman Tuhan akan menuntun kita pada jalan kebenaran dan hidup. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, dalam Yesus Kristus, inilah kami persekutuan keluarga Kristen yang telah siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman. Kami mohon Tuhan mengurapi kami dengan karunia hikmat, supaya kami dapat mengerti dan memahami setiap perkataan firman dan bahkan menjadikan itu suluh dan pedoman dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman di hari ini dari kitab Yeremia pasal 30 ayat 7 sampai ayat 9. Yeremia pasal 30 ayat 7 sampai ayat 9 katakan, "Hai, alangkah hebatnya hari itu. Tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka." Saudara-saudara, tema ibadah kita hari ini mematahkan kuk dari tengkuk. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yeremia diutus Tuhan untuk menyuarakan kehendak Tuhan kepada umat Israel. Secara khusus bacaan kita hari ini tentang janji pemulihan yang akan dilakukan Tuhan bagi umat Israel. Umat Israel waktu itu ada dalam keadaan yang penuh kesusahan dan penderitaan yang sangat dalam. Sehingga Yeremia katakan, alangkah hebatnya dan tidak ada taranya penderitaan itu. Hari-hari itu digambarkan Yeremia sebagai waktu kesusahan Yakub. Rupanya umat benar-benar ada pada titik terendah dari suatu kehidupan. Ada dalam ketidakmampuan dan ketidaksanggupan menanggung penderitaan yang berat. Seperti lembu yang dipakaikan kuk yang berat dan sangat menekan di tengkuk. Tidak bisa dilepaskan dan dipatahkan. Kuk adalah gambaran beban dan tekanan yang memberatkan dan melukai. Hari itu Allah akan bertindak dan mendatangkan pertolongan. Firman Tuhan, "Aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka." Mematahkan dalam bahasa Ibrani, syabar, yang berarti dipatahkan, dihancurkan, dimusnahkan dan dikalahkan. Juga tali-tali pengikat bangsa itu akan diputuskan. Hal ini menunjuk pada pemulihan yang dahsyat dari Tuhan untuk umatnya. Sehingga umat akan benar-benar mengabdi kepada Allah dan kepada Daud raja mereka. Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan ini bukan saja pada pembebasan umat Israel dan pulang kembali dari pembuangan, tetapi menunjuk jauh ke depan pada Mesias sebagai keturunan Daud yang menyelamatkan umat manusia dari dosa.
Dosa adalah kuk yang dipasang sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, sehingga manusia menderita karena dosa. Tetapi Tuhan begitu mengasihi umatnya. Dia telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, menebus dosa dunia ini. Kekuatan kuk dari tengkuk dipatahkan oleh kekuatan kasih karunia Allah di dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam keyakinan iman, kita adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kita adalah pemenang karena Tuhan sudah mematahkan kuk dosa kita dengan darah-Nya. Tuhan sudah memutuskan tali-tali ikatan dosa yang mengikat kita. Tetapi dalam kehidupan beriman sehari-hari, kadang kita diperhadapkan dengan kesusahan dan penderitaan. Tapi kita harus tetap memiliki pengharapan yang tertuju kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong dan memulihkan kita. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Indah pada waktu Tuhan. Sebab itu, terus berpaut kepada Tuhan, mengabdi dan melayani Tuhan lebih sungguh lagi, kini dan selamanya. Amin. Mari berdoa. Kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Anugerah yang indah Engkau beri bagi kami. Kami boleh sama-sama belajar dari kebenaran firman melalui renungan harian keluarga di hari ini. Semua yang sudah mengikuti renungan harian keluarga ini, kiranya tetap ada dalam pemberkatan Tuhan. Semua yang mereka upayakan dan kerjakan, Tuhanlah yang buat berhasil. Kalau mereka ada dalam berbagai beban, pergumulan, persoalan dan penderitaan hidup, kami percaya Tuhan akan menyatakan kasih dan kebaikan, menolong, memulihkan, dan memenangkan dari setiap pergumulan dan persoalan hidup. Setiap program pelayanan gereja Tuhan Engkau berkati. Secara khusus program pelayanan yang ada di Gemim, Bukit Moria Rike. Juga program pembangunan fisik gedung gereja. Pelayan-pelayan Tuhan yang Engkau pilih utus untuk melayani, diperlengkapi oleh kuasa Tuhan, dapat melayani lebih sungguh lagi, semua demi kemuliaan nama Tuhan. Tim multimedia dalam pemberian diri melayani di studio ini, Tuhan perhitungkan jadi berkat dalam hidup pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Ini kami yang bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pelayanan firman dan doa di hari ini. Terima kasih saudara selalu setia mengikuti pelayanan kami. Kita selalu percaya bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh